Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah memeliharakan dan menyertai setiap kami. Kami bersyukur apabila sekali lagi kami boleh berada di hari Sabtu Sunyi, ketika kami memperingati Tuhan ada di dalam kubur. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami bagi Tuhan dan bagi firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengar. Di dalam Kristus Sang Firman, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Matius 27 ayat 57 sampai 66 yang berbunyi demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita memperingati, mengingat dan merayakan hari wafatnya Tuhan kita. Jikalau kita mencoba untuk mengingat peristiwa pada waktu itu, itulah hari kegelapan bagi murid-murid,
ketika situasi hidup mereka berubah drastis. Kegelapan yang dirasakan murid-murid bukan hanya kegelapan mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3. Kegelapan bagi murid-murid sudah mereka alami sejak mereka ada di Taman Getsemani, ketika orang banyak dipimpin para pemuka agama bersama dengan para pengawal bait suci dan tentara Romawi datang menangkap Yesus. Dan mereka melarikan diri. Kegelapan itu tidak berakhir ketika Sabtu jam 3 Yesus wafat. Oleh karena kegelapan itu masih terus menyertai mereka. Oleh karena mereka tiba-tiba kehilangan pegangan akan masa depan mereka. Oleh karena tiba-tiba mereka menjadi DTO, daftar target operasi, orang yang dicari oleh para pemimpin agama. Mereka ketakutan dan sembunyi. Kegelapan itu mungkin sampai Minggu pagi. Tetapi yang muncul di dalam bacaan kita justru dua orang yang dikatakan murid tetapi bukan murid, yang senantiasa menyertai Yesus. Bahkan dalam bacaan kita Matius 27 hanya muncul Yusuf dari Arimatea. Tetapi kalau kita membandingkan dengan ayat yang lain, sesungguhnya ada satu lagi, yaitu Nikodemus. Dua orang yang bersimpati, berempati dengan Yesus dan pengajaran Yesus. Mereka bersedia untuk menerima pengajaran Yesus, tetapi mereka masih mempertimbangkan status dan resiko yang mereka hadapi bila mereka terang-terangan mengaku bahwa mereka murid Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada hari-hari itu, khususnya Jumat, apa yang mereka lihat bagaimana Yesus tiba-tiba ditangkap dan bagaimana pengadilan rekayasa itu dengan sangat jahat memvonis Yesus, dan bahkan hukuman yang dijatuhkan pada Yesus pun hukuman yang paling kejam. Oleh karena hukuman itu sesungguhnya dijatuhkan untuk para pemberontak, para penjahat, bukan seorang pengajar agama seperti Yesus. Tetapi mereka juga melihat bagaimana Yesus bersikap menghadapi semua yang ditimpakan kepadanya. Bahkan sampai di atas kayu salib. Tidak ada caci maki, tidak ada kemarahan, tidak ada kutukan yang keluar dari mulut Yesus. Bahkan walaupun ia dihujat, dicemooh dan dihina oleh mereka yang ada di bawah salib, yang keluar justru doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam keadaan susah untuk bernapas, oleh karena cairan tubuh yang sudah keluar dan posisi ketika disalibkan akan segera membuat seorang yang disalib akan sesak napas. Yesus masih mendengarkan penjahat di sebelahnya yang mengakui akan ketuhanannya, minta supaya Yesus mengingat dia pada saat kebangkitan. Dan Yesus dengan tersengal-sengal berkata kepadanya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan bukan lagi kata-kata yang sifatnya itu menyerang, bukan lagi kemarahan, tetapi yang terungkap dari Yesus adalah doa. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Muncul tepat pada jam 12 siang, dan itu juga yang kemudian disertai dengan kegelapan. Dan ketika menjelang akan menghembuskan napas sekitar jam 3, Yesus kemudian berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu muncullah kata-kata kemenangan Yesus, tetelestai, sudah selesai, finish. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yusuf Arimatea dan Nikodemus, sesungguhnya mereka bersedia untuk menjadi murid Yesus. Sesungguhnya mereka setuju dengan pengajaran Yesus, tetapi mereka belum berani menanggung resiko. Dan menyaksikan apa yang dialami oleh Yesus, dan menyaksikan sikap dan apa yang dilakukan Yesus di dalam menanggung penderitaan sampai di atas kayu salib. Terlebih kemudian ditambahkan mulai jam 12 siang kegelapan terjadi sampai jam 3. Lalu terjadi juga gempa bumi dan tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah dan kubur-kubur terbuka dan orang-orang yang sudah mati bangkit dan beberapa menampakkan diri di kota Yerusalem. Kedua orang ini tidak lagi mampu untuk bertahan berdiam diri. Mereka harus menyatakan siapa diri mereka, identitas mereka. Mereka mengikut Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Lebih-lebih oleh karena situasi yang terjadi pada saat itu. Tidak ada keluarga Yesus yang berani datang kepada Pilatus untuk meminta jenazah Yesus supaya diturunkan dan dikuburkan. Murid-murid bersembunyi, tetapi juga alasan yang kedua, siapa yang punya kuburan di Yerusalem? Sementara kebanyakan mereka adalah orang-orang Galilea, dan di Galilea pun belum tentu mereka punya kuburan. Yusuf dan Nikodemus, mereka siap untuk mengambil resiko yang harus dihadapi. Mereka menyatakan iman percaya mereka. Walaupun mereka sedih, walaupun mereka marah, walaupun mereka berduka karena segala sesuatu yang terjadi, mereka harus bersikap tenang untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Oleh karena mereka sudah ada pada penghujung hari Sabat itu mulai. Jumat jam 6 sore, Yesus wafat Jumat jam 3 sore. Antara jam 3 sore Jumat sampai jam 6 itulah hari persiapan Sabat. Ada ayat di kitab Ulangan yang mengatakan bahwa orang yang mati kamu gantung dan sekarang dengan cara disalibkan. Janganlah mayatnya kamu biarkan tergantung semalam-malaman. Tidak ada keluarga Yesus yang datang untuk meminta jenazah Yesus dan menguburkannya. Oleh karena itu Yusuf Arimatea mengajukan dirinya sebagai keluarga Yesus. Dia yang datang dan meminta jenazah Yesus. Dan kemudian bersama dengan Nikodemus yang membawa mur dan minyak gaharu. Dua hal yang mahal, 50 kati, kira-kira itu 50 kilogram. Mereka berdua menurunkan jenazah Yesus, melumurinya dengan remah-rempah, dan kemudian mengapaninya dan memasukkannya ke dalam kubur milik Yusuf Arimatea, kubur yang baru, yang berbentuk gua, yang memiliki beberapa tempat untuk meletakkan jenazah, tetapi kubur itu masih kosong. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus, pada satu sisi mereka bersedia untuk menanggung resiko, mereka diketahui teman-teman mereka, Mahkamah Agama Sanhedrin, bahwa mereka ternyata pengikut dan murid Yesus. Tetapi yang kedua, sementara hari Sabat akan mulai, mereka menurunkan jenazah Yesus, melumurinya dengan remah-remah dan mengafaninya. Apa artinya itu? Menyentuh jenazah. Dan apa hukum bagi orang Yahudi untuk menyentuh jenazah? Najis. Akan najis 7 hari. Itu ditulis dalam kitab Bilangan 19 ayat yang ke-11. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus bersedia untuk diketahui identitas mereka, bersedia untuk najis. Oleh karena mereka tidak bisa tidak hanya berdiam diri menghadapi jenazah Yesus. Tidak bisa mereka tahan sesudah melihat bagaimana Yesus wafat dengan tetap melakukan apa yang seharusnya ia lakukan seperti yang ia ajarkan.
Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus makin diyakinkan bahwa sungguh guru adalah utusan Allah. Dan sungguh membanggakan dia mati dengan cara seperti itu. Mati dengan pujian, doa, dan ucapan-ucapan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sesungguhnya terjadi? Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disalibkan, dan Yesus wafat. Bukankah itu sesuatu yang sudah kita mengerti? Mengapa itu terjadi? Oleh karena Yesus mengasihi kita. Oleh karena Yesus bersedia untuk menjadi anak domba yang menanggung dosa dunia. Dan bersama dengan Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus dan wanita-wanita yang ada di kubur Yesus, mari sekali lagi kita mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Apa pengajaran Yesus yang sudah kita dengar dan kita terima dan kita yakini? Apa perbuatan yang dilakukan oleh Yesus yang bagi kita perbuatan itu sangat membawa kesan yang mendalam. Tetapi terutama, apa pengalaman secara khusus yang kita alami secara pribadi dengan Yesus? Sebagaimana biasa ketika ada keluarga kita, rekan sahabat kita meninggal, dan kita memiliki kaitan dengannya, kita akan segera mengenang apa yang sudah terjadi dalam kebersamaan yang berjalan sekian waktu. Apa yang sudah kita terima dari almarhum atau almarhumah. Apa yang sudah ia lakukan bagi kita. Karena itu, makin kita merasa bahwa kita berhutang banyak. Makin kita merasa bahwa orang itu melakukan begitu banyak kebaikan. Kita akan mengupayakan untuk datang dan memberikan penghormatan terakhir. Walaupun yang kita beri hormat adalah jenazah yang sudah ditinggalkan oleh rohnya. Dan sekarang sekali lagi malam hari ini kita mengingat dan mengenang akan kematian Kristus. Dan bukankah merupakan saat yang tepat untuk sekali lagi kita memikirkan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang pernah menjadi komitmen, apa yang pernah menjadi tekad bahwa kita ingin berbuat untuk Tuhan. Dan mari kita meneliti ulang apakah itu sudah terjadi, apakah itu sudah kita lakukan, ataukah itu ternyata tidak berlanjut sesudah sekian waktu terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah mengajar berkali-kali bahwa dia akan ditangkap, bahwa dia akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Murid-murid yang bersama-sama dengan dia mendengar paling tidak 3 kali Yesus mengatakannya. Bahkan menurut Injil yang lain 4 kali Yesus mengatakannya. Tetapi menghadapi kegelapan ketika hidup terjungkir balik, kacau balau. Dan mereka dalam ketakutan dan putus asa, masa depan itu sepertinya hilang. Apa yang pernah mereka dengar sudah tidak lagi teringat di dalam pikiran mereka. Lebih-lebih jikalau kemarin mereka tidak sungguh-sungguh mendengar, adakah orang yang sudah dibunuh 3 hari akan hidup kembali dan bangkit. Mereka pasti sesungguhnya tidak mengerti mana ada orang sudah mati akan bangkit. Tetapi mereka tidak pernah mempertanyakannya dan tidak pernah bertanya. Yesus sudah wafat, masa depan mereka sudah selesai, riwayat Yesus sudah selesai. Tetapi orang-orang yang memusuhi Yesus, orang-orang yang berbuat jahat kepada Yesus, para pemimpin agama, justru mereka yang ingat. Dan mereka datang kepada Pontius Pilatus. Dan kalau mereka datang persis hari Sabtu pagi atau Sabtu siang, itu berarti mereka melanggar peraturan hari Sabat. Demi untuk membereskan bisnis mereka, melenyapkan Yesus dan pengaruhnya,
mereka bersedia untuk melanggar peraturan hari Sabat, oleh karena mereka ingat Yesus beberapa kali mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan karena itu para pemimpin agama ini minta supaya kuburan Yesus dijaga. Dan Pontius Pilatus memberikan penjaga bagi mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar bahwa Yesus mati untuk manusia. Tetapi izinkan saya untuk melengkapi bahwa kebenaran yang kita terima sebetulnya baru setengah kebenaran. Yesus mati yang utama bukan untuk manusia. Yesus mati yang utama adalah oleh karena ia mentaati Bapanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ketika Yesus berkata, sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Saya agak merasa kata terharu itu tidak tepat. Karena Yesus sedang melihat bayang-bayang kematiannya. Mestinya Yesus berkata, sekarang hatiku pilu. Apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku? Tidak. Oleh karena aku harus dikorbankan bagi manusia supaya mereka boleh keselamatan. Apakah begitu ditulis dalam Yohanes? Tidak. Oleh karena Yesus berkata, tidak, Bapa muliakanlah namamu. Yesus wafat, Yesus bersedia untuk datang ke dunia adalah oleh karena kehormatan Bapanya tercemar dan tercoreng. Oleh karena rencana Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi anak kesayangan, partner untuk mengelola bumi, tercoreng. Oleh karena Adam dan Hawa mendurhaka jikalau mereka anak, murtad jikalau mereka anak, makar dan memberontak jikalau mereka rakyat kepada rajanya. Dan karena mereka memberontak, karena mereka melawan perintah Allah, padahal upahnya adalah pada saat kamu makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, kamu akan mati. Dan Hawa makan, Adam makan. Apakah mereka mati? Tidak itu Pak, mati. Tetapi mati dipakai dalam 3 pengertian. Mati yang pertama adalah mati rohani. Terputusnya manusia dari hubungan baik dengan penciptanya. Dilambangkan dengan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Izinkan saya untuk sedikit menyimpang. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden sampai kemana? Taman Eden. Dari Taman Eden mereka diusir, mereka sampai ke Taman Eden. Zaman Eden, orang melu Eden, orang keduman. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mati yang pertama adalah terpisahnya manusia dari Tuhan. Tidak bisa lagi seperti ketika di Taman Eden. Dan mati tingkat yang kedua adalah apa tulisan huruf di garis telapak tangan ibu bapak saudara-saudari? Berbahagialah jikalau tulisan hurufnya itu H. Tetapi punya saya itu M. Karena bapak saya itu bernama Marsudi. Kalau ada saya begitu, saya ini dari keluarga saya Bay. Bay itu yang bentuk lebih kuno itu Ma, kuda. Karena itu kalau Bapak Ibu sempat melihat saya berkhotbah, kaki saya kan tidak bisa diem. Karena katanya kuda yang baik itu kakinya selalu bergerak. Jadi saya ini kuda yang baik. Ada yang hurufnya bukan M. M dengan 3 garis, manusia mesti mati. Ini kontrak kita karena dosa. Ketika hidup itu meninggalkan kita, sehingga tubuh kita ini menjadi jenazah, itulah mati yang kedua. Tetapi yang paling menakutkan upah dosa adalah maut. Maut itu mati tingkat 3. Apabila seorang manusia berdosa, sampai ia menggembuskan nafas yang terakhir, tidak kembali, tidak bertobat, ia akan mati kekal. Itulah maut. Karena itu bagi saudara-saudari, para pemuda remaja yang belum menikah,
Izinkan saya untuk mengajak memeriksa dengan tepat bagaimana janji pernikahan seringkali diungkapkan. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengambil engkau sebagai suamiku atau istriku, aku akan mengasihi sampai. Hati-hati. Yang betul apa? Yang memisahkan suami istri itu kematian. Tetapi kalau kita mengatakan sampai maut memisahkan kita, berarti mati tingkat 3. Satu mesti masuk surga, satu mesti masuk neraka. Karena maut memisahkan itu berarti kematian kekal, pemisahan kekal. Banyak suami istri ingin menghilangkan kata mati di tengah-tengah ibadah pernikahan. Jangan ngomong matilah baru nikah kok, kita samarkan saja. Nah, salah milih kata-kata. Yesus datang bukan cuma supaya memisahkan manusia dari dosanya. Yesus datang bukan cuma supaya melepaskan manusia dari roh-roh jahat. Yesus datang supaya manusia dibebaskan dari maut. Tetapi karena rancangan Allah menciptakan manusia rusak karena ular memperdaya Adam dan Hawa. Jikalau andai kata misalnya umpama seluruh umat manusia bermiliar-miliar masuk neraka semua. Apa yang terjadi dengan rencana Bapa? Gagal total, memalukan. Bapa menciptakan manusia untuk dijadikan anak dan partner, semuanya dimasukkan ke neraka. Ini Bapa model apa? Yesus datang untuk memulihkan kehormatan Bapanya. Yesus datang untuk memuliakan Bapanya. Dan untuk itu penyaliban adalah bagian awal. Oleh karena Yesus sebagai manusia, dia harus wafat. Ketika dia wafat inilah. Ini pasal yang gelap. Menurut pengakuan iman rasuli turun ke dalam neraka. Ini versi yang lama. Lalu versi yang baru supaya neraka tidak dipahami sebagai tempat. Diganti dengan turun ke dalam kerajaan maut. Yesus harus wafat supaya ia turun ke dunia orang mati. Dan bukan cuma ke dunia orang mati. Supaya ia turun ke dalam kerajaan maut. Dan kerajaan maut punya penguasa. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Manusia takut mati karena manusia takut dengan maut. Tetapi ada di belakang maut yaitu penguasa kerajaan maut, iblis. Yesus datang untuk mengalahkan penguasa kerajaan maut, iblis. Yesus datang untuk menaklukkan maut. Dan itu berarti Yesus harus datang untuk menaklukkan dosa dan kematian. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus menghadapi pengadilan yang tidak sama sekali adil. Ketika Yesus kemudian diolok-olok, disiksa sampai dia disalibkan. Yesus tahu bahwa apa yang ia terima ini sesungguhnya bagian dari rencana Tuhan untuk membuat ia masuk ke dunia orang mati. Tetapi kalau saya, Budi Marsudi, tidak punya salah apa-apa, punya kuasa. Di bawah salib semua turun. Kalau kamu anak Allah turun, saya sungguhan turun, tak tempiling satu demi satu. Lalu naik kembali ke atas salib dengan tersenyum. Tetapi kalau Yesus melakukan hal seperti yang saya katakan, ia gagal dalam pencobaan emosi. Yesus tidak gagal, dia membiarkan semua yang jahat itu terjadi. Oleh karena ia tahu bahwa apa yang ada di dunia ini bukan apa-apa dibandingkan hukuman maut di balik kematian. Betapa ngeri jikalau kita ini jatuh ke dalam tangan penghukuman Allah. Saya bisa membuka banyak ayat karena saya sudah mencari ayat-ayat. Tetapi akan menjadi sebuah khotbah yang akan menjemukan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Izinkan saya meringkaskannya. Yesus datang untuk menaklukkan dosa. Karena itu kita menemukan banyak ayat bahwa Yesus tidak berdosa. Yesus sudah mengalahkan dosa. Tetapi
Dia menjadi berdosa oleh karena kita. Dia disalibkan untuk menanggung hukuman dosa kita. Kita akan menerima akibat dari kebenarannya, kita dibenarkan. Yesus menerima dosa kita, menanggung hukuman dosa kita. Dan satu pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita adalah, Yesus wafat kan Jumat jam 3, sampai Sabtu jam 3, 24 jam. Lalu Minggu pagi, peroi, waktu jaga yang keempat antara jam 4 sampai jam 6 pagi, tidak tahu persisnya, Yesus bangkit. Yesus berada di dalam kubur cuma 1,5 hari. Bagaimana 1,5 hari ia menyelesaikan dosa seluruh umat manusia yang sekarang itu sudah 2000 tahun Masehi, tambah yang sebelum Masehi. Berapa banyak urusan yang mesti terjadi? Mungkinkah itu selesai? Tetapi kadang-kadang bukan soal waktu, tetapi soal derajat. Yesus sudah mulai mengalami hukuman dosa. Ketika jam 12 ia berseru, Allahku, Allahku. Dia tidak berkata, Bapakku, Bapakku, bukan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh karena saat itu dia menanggung dosa dan Tuhan memalingkan diri daripadanya. Dan itulah yang kemudian dilambangkan dengan matahari di tengah jam 12 menjadi tidak bersinar atau gelap, entah karena apa. Yesus harus menaklukkan dosa. Yesus harus menaklukkan penguasa kerajaan maut. Karena itu salah satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-12. Ketika Yesus berbicara tentang Beelzebul, dia mengatakan bagaimana kita bisa mengalahkan orang kuat lalu merampok rumahnya. Bagaimana kalau ayat itu diambil menjadi dasar oleh seseorang yang ketangkap basah merampok. Lalu ditanya, mengapa Bapak merampok? Karena saya orang Kristen. Saya mengikuti Matius pasal 12. Yesus mengajarkan supaya masuk ke rumah orang kuat dan merampoknya. Nah, tapi ayat itu tidak berbicara tentang rumah orang. Ayat itu berbicara tentang Beelzebul. Di mana rumah Beelzebul? Kerajaan maut. Yesus harus mengalahkan penguasa kerajaan maut di rumahnya, mengikatnya. Dan hanya ayat menunjukkan bahwa Yesus mengalahkan penguasa kerajaan maut iblis. Dan ia juga mengalahkan kematian. Ia masuk ke dunia orang mati, ke kerajaan maut, dan ia mengalahkannya, dan ia menembus. Dialah satu-satunya yang pertama mengalahkan maut dan penguasa kerajaan maut dan bangkit kembali. Dan itulah yang kemudian menjadi janjinya yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah malam ketika kita merenungkan bahwa di balik yang tidak kelihatan ini, Yesus ada di dalam kubur, dia bukan tidur ratusan tahun. Dia bukan nganggur, dia masih tetap berjuang. Sehingga nanti 1 Petrus pasal yang ketiga, ia dibangkitkan di dalam roh. Dan di dalam roh itu dia pergi kepada roh-roh orang yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Orang manusia yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak percaya, masuk ke dalam dunia orang mati, kerajaan maut, dan terpenjara di sana. Sampai Yesus datang ke dunia orang mati, kerajaan maut, dan mengalahkan penguasanya. Dan ia mengambil apa yang ingin diambil, yaitu orang-orang yang beriman. Karena itu Efesus pasal yang keempat mengatakan ketika ia naik ke surga, ia membawa tawanan-tawanan. Itu perjanjian lama. Oleh karena perjanjian baru, Yesus datang, dia sudah menubuatkan kemenangannya, dan kita tidak akan mengalami seperti apa yang terjadi dalam perjanjian lama, karena Yesus berkata, hari ini juga, kita mati hari ini juga, kita ada bersama dengan Kristus di mana? Firdaus,
Firdaus itu apa? Itu kan obat untuk, itu Firdaus yang lain. Taman Allah, taman raja. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memang harus datang sebagai manusia karena dia harus wafat. Ketika dia wafat, dia turun ke dunia orang mati, mengalahkan 3 serangkai kematian, hukuman maut, dan iblis. Tetapi mari kita dekatkan di antara kehidupan dan kematian. Itu hidup yang sedang kita jalani secara normal. Tema kita sudah berbicara tentang di antara kematian dan kebangkitan. Di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah, Sabtu Sunyi ini. Tetapi tema kita ini menempatkan bukan hanya dalam kehidupan Yesus. Yang kita tahu, Minggu Paskah sebelum jam 6, ia sudah bangkit hidup kembali. Tema ini juga diberikan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Kristus, oleh karena kita diikut sertakan ketika kita percaya di dalam penyaliban Yesus, di dalam kematian Yesus. Kita mati karena dosa. Dosa kita sudah diambil alih, ditanggung oleh Kristus. Kita ikut dikuburkan. Manusia lama kita selesai. Kita mati. Dan bersama dengan Yesus yang bangkit, kita dibangkitkan sebagai manusia yang baru. Saya mendengar khotbah kemarin Jumat Agung, mengambil cerita Yohanes pasal yang ke-8, perempuan yang tertangkap jidah. Ketika para pemimpin agama minta supaya perempuan ini dihukum, Yesus berkata, yang tidak berdosa, yang tidak punya motif berbuat dosa, silahkan yang pertama melempar. Dan satu demi satu mulai dari yang tua sadar dosanya dan pergi. Tinggal perempuan ini dan Yesus. Dan itu suatu saat akan kita hadapi. Kita akan berhadapan dengan Yesus dan kita menunggu vonisnya. Karena dia tahu seluruh hidup kita, dia tahu seluruh dosa kita. Dan dia berhak untuk menghukum kita. Khotbah itu sempat menggoyahkan saya, betapa menakutkan saat itu. Tetapi sekaligus hendak mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berhadapan dengan Yesus, dia sudah mengambil alih seluruh dosa kita dan hukuman dosa kita. Sehingga kata-kata untuk perempuan yang tertangkap basah berzina, dijebak supaya berzina karena berzina mesti 2 orang. Mana pezinahnya laki-laki? Aku juga tidak menghukum kamu. Kita sudah menerima status yang baru, kita sudah ikut mati. Sekarang hidup kita adalah di antara kematian dan kematian secara fisik dan kebangkitan. Kita mesti sudah hidup menurut hidup yang baru. Kita bukan lagi orang dunia, kita sudah diubahkan menjadi orang surgawi. Kristus menginginkan supaya terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena dia selanjutnya mempercayakan pekerjaan untuk menyelamatkan dunia ini ke dalam tangan murid-muridnya. Seorang laki-laki ikut perang dunia kedua dan ia tertembak di bagian kakinya sehingga ia pincang. Selesai ikut perang dunia, perangnya selesai, dia bekerja sampai kemudian dia pensiun. Entah pekerjaan apa. Dia menerima kenang-kenangan pensiunnya sebuah jam tangan. Istrinya kemudian meninggal terlebih dahulu. Dan dalam usia 86 tahun ia membaca sebuah pengumuman di gereja. Dibutuhkan seorang yang bersedia untuk merawat taman di belakang rumah pastorik. Dan ia kemudian mengajukan diri untuk menerima pekerjaan sukarela ini. Pekerjaan yang merupakan pelayanan. Ia diterima. Tetapi situasi kota pada waktu itu adalah situasi yang tidak kondusif. Oleh karena muncul banyak geng-gengan
Dan anak-anak geng ini seringkali datang ke rumah, termasuk ke gereja, untuk melakukan hal yang buruk. Mereka menakutkan jikalau suatu saat anak-anak geng ini datang dan berhadapan dengan seorang bapak, Carl, C-A-R-L, Carl, yang sudah 86 tahun. Apa yang bisa ia lakukan menghadapi anak-anak geng ini? Dan yang ditakutkan itu sungguh terjadi. Ketika dia sedang menyiram tanaman, 3 orang anak muda dengan seorang yang berbadan tinggi, tangan penuh tato, mendatangi dia. Tetapi dia masih berusaha dengan ramah bertanya, apa kalian butuh minum dari selang ini? Dan seorang yang paling tinggi dengan menyeringai, dia berkata, tentu. Dan ketika selangnya diajukan, 2 orang temannya segera menangkap tangannya. Dan kemudian selang ini dikucurkan ke badannya sendiri. Dan akhirnya dia didorong sampai jatuh. Jamnya dilucuti, dompetnya diambil. Dan anak-anak ini dengan tertawa kemudian lari. Dia terjatuh, agak sulit untuk bangun karena kakinya. Pendeta yang bisa lihat dari jendela kamarnya. Tetapi karena jarak dia tidak bisa mencegah. Ketika dia sampai, dia hanya bisa menolong Carl ini untuk berdiri dan untung tidak terlalu luka. Lalu Carl mengambil selang air dan bermaksud untuk melanjutkan karena ia mengatakan masih banyak tanaman yang kering. Anak-anak nakal itu mudah-mudahan suatu saat mereka menjadi bijaksana. Dan terjadi lagi. Anak-anak itu datang lagi kepada dia. Dan sekarang mereka tidak mengambil apa-apa karena sudah tidak ada jam dan sudah tidak ada dompet. Tetapi mereka mempermainkan orang tua ini dengan alat selang air ini sampai kali ini basah kuyup. Tetapi dari bibirnya tidak keluar sepatah kata pun yang sifatnya itu memaki. Dia hanya berdiam saja. Dan pada kali yang ketiga ketika dia sedang berjongkok untuk merawat tanaman, dia dikejutkan oleh di belakangnya seorang laki-laki sudah berdiri. Sehingga dia terjerembab ketika dia mencoba untuk menengok. Dan laki-laki itu mengulurkan tangannya. Segera ia lihat ini laki-laki yang sudah datang 2 kali. Yang paling tinggi dengan tangan penuh tato. Tangannya diulurkan. Lalu Carl ini siap-siap untuk melindungi dirinya. Tetapi orang muda ini berkata, jangan khawatir Pak Tua, aku datang tidak untuk menyakitimu. Lalu dia membantu Carl untuk berdiri. Dan dengan canggung dia merogoh takal sakunya, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan. Ini saya kembalikan. Apa itu? Itu jamu dan itu dompetmu, uangnya masih utuh. Aku tidak mengerti mengapa kamu mengembalikan. Aku tidak bisa tidur sesudah aku mengambil barang-barangmu. Kami memperlakukan kamu dengan buruk. Tetapi kamu tidak membalas. Kamu tidak menanggapi dengan tanggapan yang negatif. Kamu tetap baik menawarkan untuk minum dari selang itu. Aku tidak bisa menahan untuk mengembalikan barang-barang ini kepadamu. Terima barang-barang ini sebagai ucapan terima kasihku, kamu sudah mengajari aku sesuatu. Carl mulai bekerja pada musim semi. Peristiwa dengan anak-anak geng ini terjadi pada musim panas. Dan pada musim dingin 1 hari sesudah Natal, Carl meninggal dunia. Walaupun cuaca dingin cukup banyak yang hadir. Dan pendeta yang memimpin secara khusus dia segera melihat satu yang bukan anggota jemaatnya. Seorang laki-laki yang berbadan tinggi. Dia tahu itulah yang sudah 2 kali bermasalah. Membuat masalah dengan Carl ini. Dia datang. Dan ketika musim semi berikutnya muncul papan pengumuman gereja. Dibutuhkan seseorang yang bersedia untuk memelihara taman Carl. Dan selang beberapa hari kantor pendeta diketok dan laki-laki itu membawa lembar pengumuman itu dan berkata, saya kira ini untuk saya jika Bapak
memberikannya untuk saya. Oh ya, langsung diserahkan kunci gudang di taman itu. Rawatlah taman Kal dan hormatilah dia. Anak muda ini bekerja pekerjaan sukarela ini selama beberapa waktu. Dia melewati masa kuliahnya, dia menikah, dia bekerja, dia sekarang seorang yang punya posisi, dia seorang yang terhormat. Lalu pada suatu hari dia datang kepada pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa melanjutkan untuk merawat taman Kal ini. Loh, ada apa? Karena istri saya kemarin melahirkan anak. Saya dibutuhkan untuk membantu dia. Wah, selamat ya, ini sebuah hal yang menggembirakan dan menakjubkan. Siapa nama anakmu itu? Namanya Kal. Yesus sudah naik ke surga. Tetapi dia sedang menawarkan siapa yang bersedia untuk menjadi Yesus kecil di tempat kita masing-masing berada. Dia sekarang naik ke surga supaya ia datang dalam wujud roh. Oleh karena dia ingin mendiami setiap kita dan memberikan kepada kita potensi yang ia ingin supaya setiap kita mampu melakukan apa yang ia tugaskan kepada kita. Karena itu kembali pertanyaannya adalah, apa komitmen kita dengan Yesus? Jikalau dia sudah melakukan banyak kebaikan kepada kita, apakah kita bersedia untuk melanjutkan pekerjaannya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Mungkin tidak perlu kita membuat agenda untuk pergi ke luar negeri. Oleh karena ujung bumi kita adalah tempat di mana kita ini berada. Kalau kita ke utara terus memutari dunia, kita sampai di selatan. Kalau kita ke timur, kita akan sampai ke barat. Sekeliling kita inilah yang perlu kita sentuh. Dan jika semua orang Kristen mempengaruhi sekelilingnya, menjadi Kristus kecil bagi sekelilingnya, pengaruh kebenaran Kristus dan Kristus-Kristus kecil yang lebih banyak akan muncul dalam kehidupan di dunia ini. Sebelum kita nanti menanggalkan tubuh kita dan menerima tubuh yang baru. Kiranya perenungan kita masih akan tetap berlanjut sampai kita berdiri di hadapan Tuhan dan memberikan pertanggungan jawab. Amin.